kata semut, ini bahasa semut. Iya, bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asykur innaka ya makari ya magufron, alkihi innaka ya ma'adar ya mafirma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membagikan deretan video yang nyeleneh dan ngawur, kadzab, yaitu pendusta dari Mama Ghufron. Nah teman-teman, jadi ya banyak yang membahas para YouTuber, bahkan YouTuber dari negara Malaysia juga membahas yaitu tentang yang namanya Mama Ghufron ini, yang katanya bisa berbahasa Suryani dan para nabi, terus kemudian semut dan para malaikat itu berbahasa Suryani. Nah teman-teman, jadi si Mama Ghufron ini tidak akan berani mengaku-ngaku, yaitu mengaku-ngaku nabi yang terakhir. Tentu kalau Mama Ghufron ini mengaku-ngaku nabi yang terakhir, pasti akan ditinggalkan jamaahnya. Ya, karena sudah jelas ya, nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Namun Mama Ghufron ini berani mengatakan bisa berbahasa semut, berbahasa malaikat, dan bisa memanggil nabi dari awal yaitu Nabi Adam. Dan ini jelas kadzab ya teman-teman, pendusta yang ada di zaman sekarang ini ya. Dan munculnya Mama Ghufron ini adalah fitnah bagi kaum muslimin. Maka dari itu kuatkan akidah kita, tauhid kita, jangan sampai kita percaya dengan Mama Ghufron. Maka dari itu teman-teman, kita harus berhati-hati dan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tentu pemahaman para sahabat. Dan kita tidak akan tersesat dengan orang-orang yang model semacam ini. Nah oke teman-teman, saya akan tampilkan yaitu deretan kengawuran, kedustaan yang diucapkan oleh Mama Ghufron. Oke, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Video yang pertama, si Mama Ghufron ini siap jadi gawang neraka. Oke, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Jangan takut-takut sekarang, siap saya menjadi penjaga gawang neraka. Kok berani-berani demi Allah Rasulullah, wallahi gak aneh-aneh. Keturunan bukan keturunan kucing, keturunan harimau, wani. Wah nanti Ghufron diarah siap, nanti juga ketemu dalam kubur. Inilah mas kodi innar rahmatan malikat maut makoli innar rahmatan nukar nakir. Hakan ta lepok usia. Nah gitu. Teras dah. Allahumma Muhammad. Punten ngangge bahasa Sunda, ngerti da orang Sunda dan seorang Jawa, tapi Jawanya Jawa Barat. Betul atau tidak? Tapi di situ bineka tunggal ika. Keprok atuh. Nah teman-teman, jadi saya akan tampilkan video selanjutnya. Jadi si Mama Ghufron ini ya, itu sampai mengatakan bahwasanya itu siap menjadi gawang neraka. Subhanallah ya teman-teman. Ini perkataan yang mengerikan sekali ya, yang diucapkan oleh Mama Ghufron ini. Tidak ada satupun ulama ya yang mengatakan demikian. Apalagi Mama Ghufron ini memiliki pondok ya teman-teman ya. Dan disebut oleh orang-orang adalah kiai ya teman-teman. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya akan tampilkan di video selanjutnya ya, yaitu Mama Ghufron ini ya, itu ngobrol dan bahas perjanjian dengan malaikat Jibril dan bertemu dengan Nabi Adam. Subhanallah ya teman-teman. Inilah manusia kadzab, pendusta di zaman ini. Maka dari itu kita berhati-hati ya teman-teman, jangan sampai kita salah memilih guru. Oke, mari kita lanjutkan ya video yang selanjutnya. Saya ini mau diapakan, Allah yang tanggung jawab karena tanda tangan. Dengan malaikat saya tanya kepada malaikat, Assalamualaikum ya malaikat Jibril, Aquli inna rahmatan Ghufran, Aquli inna kalimah ummati dunia, Makali inna kalian. Mic-nya sampai mati ya teman-teman ya. Lawang bicaranya ngawur ya. Ini mah bukan bahasa Suryani, tapi bahasa Ghufroni ya. Sampai putus. Sampai putus. Wah ini mulai aneh tapi nyata petuk cina. Aduh. Nah, loh, saya ngobrol dengan malaikat. Gimana ini perjanjian? Kalau ada apa-apa tanggung jawab. Tanggung jawab. Siap saya ke depan.
Saya nanyakan kepada Nabi pertama. Wah, Nabi Adam. Nabi siapa? Nabi Adam alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Nabi Adam alaihi wasallam. Alaihi wasallam. Rabbana qul inna rahmatan dunya, qul inna rahmatan dunya Indonesia, qul inna rahmatan tanah Jawi, kum alayya maghfran. Subhanallah ya teman-teman ya. Inilah ya pendusta di akhir zaman ini ya, di zaman ini ya pendusta. Dan kalau kita dengarkan ya, ya Allah, ini sangat jauh sekali teman-teman ya. Seakan-akan Mama Gufron ini bisa melebihi level Nabi ya. Namun ya teman-teman, Mama Gufron ini tidak akan berani mengaku sebagai Nabi. Tidak akan. Kalau Mama Gufron ini mengaku sebagai Nabi, selesai. Ya, selesai. Dia tidak bisa mengatakan demikian, mengaku bertemu dengan Malaikat Jibril, mengaku bertemu dengan Nabi Adam. Selesai kalau dia mengaku sebagai Nabi ya. Dan pasti akan ditutup pondoknya. Nah, orang-orang semacam ini sangat berbahaya teman-teman ya. Akan merusak akidah kaum muslimin ya. Bahaya. Seharusnya ya ini MUI harus bergerak ya. Yang hal semacam ini harus bergerak cepat ya. Harus ditindak orang semacam ini. Jangan takut ya teman-teman. Jangan takut. Yang memiliki kuasa hukum ya jangan takut. Harusnya diajak diskusi gitu ya MUI. Benarkah Mama Gufron ini ya antum itu bertemu dengan Malaikat Jibril, bertemu dengan Nabi Adam ya. Kan selevelnya itu udah level Nabi loh. Ini sangat berbahaya kan. Yang didatangi Malaikat Jibril ya, itu adalah Rasulullah SAW, bukan Mama Gufron. Ini jelas-jelas pendusta teman-teman. Nah teman-teman, kita lanjut di video selanjutnya ya. Nah jadi si Mama Gufron ini katanya bisa berbahasa semut, bisa ngomong sama semut. Kita sudah tahu ya teman-teman ya, di antara nabi yang bisa berbicara dengan hewan ya, dengan binatang, dengan semut, itu hanya Nabi Sulaiman ya, yang diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berbicara dengan semut, bisa berbicara dengan jin. Itu adalah Nabi Sulaiman karena diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang raja dan seorang nabi. Nah, teman-teman, ini berbeda dengan Mama Gufron, katanya bisa berbicara dengan semut. Loh, ini kan sudah dusta ya. Dustanya itu memang udah level tinggi sekali ya, teman-teman ya. Dan ini harusnya MUI harus menegur ya. Bahaya, teman-teman ya. Atau mungkin ya Mama Gufron ini harus dicek kejiwaannya. Minta maaf ya, karena ini sudah keterlaluan ya. Oke, mari kita simak videonya. Makanya ditanya kata semut, ini bahasa semut. Ya, bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asykur innaka ya makari ya magufron, alkihi innaka ya ma'adar ya mafirma Allah. Apakah saya didoakan enggak Gufron? Ya jelas lah. Karena saya informasi dengan Nabi. Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi wasallam dengan saya. Saya difitnah dina, senang tetap saya mendoakan. Geng. Semua gudangnya tetap kata Rasulullah, Rabbana qul inna rahmatan ibadah, qul inna rahmatan lil alamin. Doakan. Nggih betul. Alhamdulillah. Nah, teman-teman ya, kalau yang tidak percaya dengan Mama Gufron ini itu dikatakan apa? Dikatakan, minta maaf ya, dikatakan celeng, Wahabi katanya gitu. Yang tidak mempercayai Mama Gufron bisa berbicara dengan semut, bisa berbicara dengan malaikat, bisa berbicara dengan Nabi Adam. Itu kalau kita tidak percaya ya, mau kita ini orang ya, orang Aswaja atau orang Al-Irsyad, orang Muhammadiyah atau orang ya itu atau aliran apa, kalau kita tidak mempercayai, kita akan dituduh sebagai celeng Wahabi. Subhanallah ya teman-teman. Ini adalah sangat jauh sekali ya. Nah teman-teman, jadi kalau seorang memiliki pondok, terus kemudian memiliki pengikut yang banyak ya, terus kemudian seorang kiai ya ataupun ulama, tentu kalau ditanya oleh jamaahnya ya, tentu menjawabnya itu dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW ya, pasti akan menjawabnya dengan jawaban seperti itu ya. Namun ini berbeda dengan Mama Gufron ya, ketika ditanya apakah Wahabi masuk surga, jawabannya itu tidak jelas ya. Jawabannya itu ngalor ngidul. Apa yang ditanya dan apa yang dijawab tidak nyambung. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Apakah orang-orang yang suka mengkafirkan seperti Wahabi
bisa masuk surga. Nah, kita stop dulu ya teman-teman ya. Jadi gini ya, apakah orang-orang ya yang suka mengkafirkan ya Wahabi katanya gitu ya, di mana ya orang-orang Salafi tentu ya dituduh sebagai Wahabi itu suka mengkafirkan. Yang ada adalah ya menjelaskan apakah amalan ini bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amalan ini ada dalilnya. Ya, nah, kalau tidak ada dalilnya bid'ah ya, bukan mengkafirkan. Ini harus diluruskan ya teman-teman. Jadi pertanyaannya sudah salah ya teman-teman ya. Oke, mari kita simak videonya. Pertanyaannya, apakah Wahabi bisa masuk surga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah sebangsa dan setanah air. Kalau kita masuk surga terus mengafir-ngafirkan, berarti itu akhlak. Betul nggak? Kita masuk Kalau Islam diajarkan dari baginda Rasulullah sampai sahabat, sampai kepada wali songo, sampai kepada ulama, yang dikejar akhlak. Kenapa? Kalau kita akhlak bagus atau akhlaknya benar-benar Rahman Rahim dan cinta kasih sayang, itu bisa kelihatan. Betul nggak? Kalau orang mengafir-ngafirkan, sama juga mengafirkan diri sendiri. Itu kenapa? Agama itu emang satu Islam, rebutan itu Islam oleh seluruh Islam, isi-isinya Islam, beraneka ragam. Tetapi Islam itu harus lemah lembut. Islam itu betul-betul cinta kasih sayang, bukan untuk memecahkan Islam sendiri. Betul nggak? Apalagi mengapir-ngapirkan, yaitu tanggung resiko. Itu mah urusan Allah, bukan urusan kita-kita. Tapi saya yakin kalau orang mengatakan gitu pasti dilaknat oleh Allah. Betul nggak? Enggak betul. Itu. Paham nggak? Nah, monggo, siapa lagi? Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika ditanya apakah Wahabi masuk surga, coba cara menjelaskannya itu sesuai dengan pemikirannya sendiri. Namun yang dijawab adalah tidak nyambung. Jadi apa yang ditanya, apa yang dijawab. Nah, ini gimana kok bisa ya? Bisa menjadi katanya adalah ya seorang yang berilmu, yang bisa berbahasa malaikat. Ini jelas-jelas ngawur teman-teman ya. Coba tidak ada apa yang bisa kita ambil ilmu dari Mamang Gufron ini ya teman-teman. Jujur ya teman-teman ya, coba apa yang bisa diambil? Ya semoga pengikutnya Mamang Gufron, semoga Allah beri hidayah ya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi ini ada bantahan ya dan penjelasan yaitu dari Ustadz Abdurrahman Al-Amiri ya, ketika Mamang Gufron ini banyak melenceng ya, ajarannya itu banyak melenceng, dan saya sudah tampilkan ya, buktikan di video-video deretan video Mamang Gufron ini. Dan Mamang Gufron ini adalah seorang pendusta di zaman ini. Nah oke teman-teman, mari kita simak videonya. Kata Rasulullah, Rabbana qul inna rahmatan ibadah, aqul inna rahmatan lil alamin. Doakan. إن غفرانا هذا ليس متخصصا في اللغة السريانية، لكنه متخصص في اللغة الغفرانية، لأنه هو نفسه الذي اخترع كلامه. كيف يعقل أن تكون كلمات النملة وكلمات الملائكة وكلمات المطر وكلمات النبي صلى الله عليه وسلم هي نفس الكلمات؟ هذا الرجل قد تجاوز الحد والله، حتى كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إنه اخترع كلاما من عنده ثم نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قل إن رحمة عباده أن قل رحمة للعالمين. هذا الكلام يا إخوة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. لو عاش هذا الرجل في زمن الإمام أحمد أو يحيى بن معين أو علي بن المديني لقالوا عنه هو كذاب وضاع الحديث لا تقبل كلامه وشهادته. لقد قال النبينا صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا هو الانحراف الذي يظهره بشكل واضح بين يدي الناس. والله يا إخوة لن أرضى بفعله حتى أموت إلا إذا تاب إلى الله وأدعو الله أن ينزل عليه العقوبة التي يستحقها.
Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Abdurrahman Al-Amiri, dan beliau menjelaskan sesuai dengan dalil-dalil Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang ya orang-orang yang semacam mama kufran ini, yaitu berdusta atas nama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, padahal itu adalah perkataannya sendiri, namun disandarkan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah seorang pendusta. Ingat teman-teman ya, kita tidak boleh berdusta dan membawakan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu akan diancam, yaitu siapkan tempat duduknya di neraka. Sangat mengerikan sekali ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini ada nasihat yang secara singkat. Jadi teman-teman yang masih awam, yang belum tahu yaitu tentang Islam ya, apakah Islam yang sebenarnya seperti Mamang Gufron ini ya, jelas itu bukan dari Islam, itu dari ya dari apa namanya pemikirannya Mamang Gufron itu sendiri. Islam tidak mengajarkan demikian ya. Maka dari itu teman-teman, kita ikuti ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan pemahaman para sahabat. Insya Allah kita tidak akan tersesat. Dan carilah guru yang bersumber, yang perkataannya itu yang selalu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan jangan lupa yaitu pemahaman para sahabat. Nah teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Kita harus berhati-hati ketika kita mencari ilmu, yaitu berguru dengan orang yang salah. Sangat berbahaya teman-teman ya. Seperti Mamang Gufron ini perlu dicek kejiwaan dan perlu didatangi oleh MUI untuk klarifikasi apakah benar ucapan yang diucapkan tersebut. Nah teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.